Hamdan wa syukran lillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para pimpinan sesepuh yang dimuliakan Allah, marilah kembali di kesempatan sore hari ini kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di sore hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah, berbagai anugerah Allah limpahkan untuk kita semuanya, dan anugerah yang paling besar adalah nikmat iman. Dengan iman ini kemudian kita sampai di tempat ini, dengan iman kemudian tadi kita mandi, kita wudhu, kita datang ke masjid untuk salat maghrib secara berjamaah. Bapak Ibu, kita harus sangat bersyukur karena Allah mengizinkan kita memeluk agama Islam ini. Apakah dulu sejak kita lahir, orang tua kita mengkondisikan kita untuk memeluk agama Islam, atau setelah kita dewasa, Allah menganugerahi hidayah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, jadi umat Islam itu enak, tidak repot. Ketika ditanya orang, jelaskan pun enak. Contohnya ketika ditanya orang, Tuhanmu berapa? Dengan gampang kita mengatakan satu. Hanya satu, dan satu itu menguasai dunia dan akhirat. Satu itu menguasai universe, menguasai alam semesta. Konon di luar sana ada orang yang kerepotan menjawab ketika ditanya Tuhannya berapa, katanya Tuhannya 3. Nah, kok 3? Nanti apa tidak repot ketika ngatur dunia? Ternyata ada yang bertugas sebagai pengatur, ada yang bertugas yang lain gitu. Ada yang katanya Tuhan kemudian menciptakan makhluk yang namanya manusia, wujudnya perempuan, kemudian ditiduri gitu, kemudian jadi lahir bayi, jadi Tuhan anak. Nah, anak ini ternyata tidak bisa mengatur angin, tidak bisa mengatur hujan, tidak bisa mencegah banjir, tidak bisa mencegah virus corona, tidak bisa mencegah apapun, tidak bisa mengatur bulan ini libur dulu, itu nggak bisa. Yang bisa mengatur ternyata dalam tanda kutip bapaknya. Anehnya ketika ditanya, loh kenapa kalau yang bisa mengatur bapaknya, kenapa yang disembah malah anaknya, tidak bapaknya? Niku jawab pripun nek ngoten niku, Pak? Angel to niku. Ada lagi ketika ditanya, kalau Tuhan kita, Rob kita, Allah itu tidak pernah meninggal dunia, gak pernah. Nah, konon di tempat yang lain itu ada yang Tuhannya disalib kemudian meninggal. Uniknya ketika ditanya, nyalibnya pagi misalnya, kemudian sorenya dikuburkan. Ini kalau dokter tentu sangat paham, Bapak Ibu nyun sewu, kalau disalib, apakah langsung meninggal? Tidak. Kecuali kalau ditusuk, terus meninggal. Kalau disalib, itu darah keluar pelan-pelan, itu meninggalnya biasanya 3 hari. Nah, kalau pagi disalib misalnya, kemudian malam, sore diturunkan, terus dikubur, itu dikubur hidup. Ketika masih hidup dikubur. Jadi, ini tidak masuk akal. Kemudian ketika ditanya, kalau kita kan gampang, ada struktur organisasi, ada Tuhan, kemudian ada malaikat yang membantu tugas-tugas, bukan membantu tugas, tapi ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki, untuk mengatur macam-macam dengan kekuasaan Allah. Ini yang namanya malaikat. Nah, kira-kira kalau ada malaikat kok berani mencabut nyawa Tuhannya itu, terus pripun nek ngoten niku? Kok kuanen dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur karena di agama kita ini logis, masuk akal, dan ketika ditanya orang kita mudah dengan menjawabnya. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di sore hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kamis yang lalu kita membahas mengenai harta yang haram atau makanan yang halal lidatihi bisa menjadi haram kalau memperolehnya dengan cara membeli tetapi uangnya dari hasil judi misalnya. Kemarin telah kita bahas ada judi togel, judi celiwik, judi kartu dan seterusnya. Bahkan ada judi terselubung lewat sepeda gembira dan seterusnya. Nah, dengan undian kemudian orang bisa mendapatkan hadiah begitu. Nah sekarang pertanyaan Bapak Ibu, di kampung-kampung, di dusun-dusun itu ada arisan. Ada arisan ya yang pekanan gitu, RT, bahkan ada arisan haji, arisan umroh, arisan kurban, arisan rumah. Bapak Ibu non sewu, monggo 3 menit panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan. Non sewu, arisan itu judi atau bukan? Monggo 3 menit ibu-ibu dan ibu-ibu, bapak dengan bapak-bapak, monggo dipun bahas. Arisan itu kan diundi dengan undian. Itu judi atau bukan? Dereng 3 menit, Bu. Sabar. Monggo diskusi rumiyin. Arisan menika judi atau bukan? 3 menit monggo, silakan diskusi. Seperti biasanya monggo diskusi atau rapat atau seminar, workshop, FGD, UK Karya atau apapun monggo. 3 menit monggo. Nanti saya akan bertanya panjenengan yang berpendapat itu judi, saya minta angkat tangan. Seperti biasa. Yang berpendapat itu bukan judi, saya minta angkat tangan. Tidak, mangke Bu. Tidak boleh abstain. Kalau abstain seperti biasa nanti maju push up. Bapak Ibu, sepindah malih ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab salah itu boleh, jangan takut. Tapi besok kalau ujian tidak boleh salah. Maka monggo jawab salah mboten napa-napa. Karena kita baru belajar. Monggo 3 menit. Nggih pun, 3 menit karena 3 menit jam mas niku cepet. Bapak Ibu, panjenengan yang berpendapat bahwa arisan motor, arisan kambing kurban, arisan umroh, arisan rumah, arisan mobil, macam-macam arisan yang berpendapat itu judi, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 4,5. Betul sih ngacung jenengan Mbah. 4. Yang berpendapat bukan judi, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 600, 7.000, 7.000 kali atus swidak gangsal. Bapak Ibu non sewu, mohon maaf, hanya bagi yang belum tahu saja, bagi yang belum paham saja perlu kami sampaikan bahwa ulama sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa apabila arisan itu diikuti oleh orang 30 misalnya, kemudian semua orang, 30 orang itu iuran mengumpulkan atau menyetorkan uang yang jumlahnya sama, kemudian diundi, kemudian ketemu pemenangnya, diberikan uangnya, terus bubar untuk selamanya, maka itu judi. Loh saya itu Bu, napa kula salah atau niki wau. Tetapi kalau 30 orang itu secara periodik datang lagi 30 periode. Kemudian setor yang jumlahnya sama, setiap orang hanya berhak mendapatkan 1 kali, jumlahnya sama, dan tidak ada yang dirugikan, maka itu bukan judi. Lega nggih Bu. Nah masalah non sewu kadang-kadang ada yang dicowok segede tinggi biaya operasional. Nah kalau itu kesepakatan sebagai uang administrasi atau ucapan terima kasih karena sudah mengkoordinir, monggo. Ya. Nah maka ini penting kita pahami agar jangan sampai kemudian kita keliru. Yang keempat, Bapak Ibu, hati-hati dengan riba. Kemarin kita sudah sampai ke sini atau belum ya? Belum, okay. Bapak Ibu, ini di kampung kami di Kepuh sana, Timur Samirono baru heboh. Kenapa heboh? Karena tetangga kami meninggal dunia. Usianya 81 tahun, heboh. Kenapa heboh? Bukan karena meninggal, tetapi
tema pembicaraan semua orang yang melayat itu sama temanya. Bukan kenapa beliau meninggal, bukan kenapa kok sendirian, bukan kenapa kok sakit, tidak ada yang merawat, tidak itu. Tetapi setelah beliau meninggal, tanah dan rumah itu menjadi milik tetangganya. Bapak Ibu, tetangga saya itu bang pelecit. Ngutangi dom, niku nyaure cagak listrik. Tetangga kami ada yang diungsikan sampai ke Bangka Belitung, karena utang uang 4 juta, bukan, 5 juta, harus nyaur 24 juta. Niku nalare pripun niku? Utang niku 5 juta, tapi nyaure 24 juta. Niku pripun Pak? Mboten masuk akal niku. Bank pelecit itu sangat mencekik. Maka jangan pernah berhubungan dengan bank pelecit. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada bank yang secara resmi ada namanya, kemudian ada gedungnya dan seterusnya. Nun sewu Bapak Ibu, monggo menawi panjenengan tasih kagungan tabungan di bank umum, bank konvensional, monggo dipun pindah ke bank syariah. Sekarang sudah banyak bank syariah yang mengelolakan uang dengan cara yang syar'i, insyaallah. Ada bank muamalat, ada bank BNI syariah, ada bank syariah mandiri, ada BPD syariah, ada BRI syariah, ada bank macam-macam. Monggo. Bank syariah tidak menggunakan bunga. Karena ulama sepakat yang namanya bunga itu termasuk riba. Dan riba itu dosanya ngeriba banget. Ngeri banget. Ngeri banget karena dosanya sangat besar. Bapak Ibu, nun sewu, monggo panjenengan yang kagungan tabungan di bank umum, monggo dipindah ke bank syariah. Kalau alasannya hanya untuk lewat bank syariah, bisa untuk lewat. Nah kalau dulu Bapak Ibu, kita menggunakan bank umum karena kita pengen transfer uang misalnya. Nah sekarang transfer uang menggunakan bank syariah bisa. Bahkan sekarang Bapak Ibu, nun sewu, karena kadang-kadang orang takut menggunakan transfer itu macam-macam kan jasanya. Ada yang menggunakan Maestro. Jadi bank itu berafiliasi ke perusahaan ketiga yang namanya, ada yang Maestro, ada yang Mastercard, ada yang Visa, ada yang Solo dan seterusnya. Bapak Ibu, sejak dulu saya menggunakan Visa debit. Kenapa Visa debit? Karena debit card itu bukan uang bank tapi uang kita. Debit card itu sama dengan tabungan kita. Beda dengan kredit card. Kalau kredit card itu uangnya bank, uang orang lain. Kita utang itu. Nah, maka sebaiknya kalau panjenengan kagungan kredit card, silakan ganti dengan debit card. Sekarang sudah banyak bank-bank syariah yang menggunakan debit card. Dengan debit card, apalagi debit card yang Visa, ini bukan iklan, tetapi kalau Visa itu tidak kena charge. Kalau kita transaksi tidak kena charge. Dulu saya dapat informasi kalau menggunakan Maestro atau menggunakan Mastercard itu kena charge 3% kalau transaksi, kalau Visa tidak. Yang penting adalah pengelolaan uangnya menggunakan yang sistem yang syariah. Kemudian Bapak Ibu, banyak orang yang kredit, ya. Non sewu, kredit itu ada yang syar'i, ada kredit yang ribawi. Kredit yang syar'i itu halal, kredit yang ribawi itu tidak halal. Nah kalau dulu kita pernah menggunakan kredit yang ribawi, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Artinya apa niku? Artinya yang mboten pareng. Ibu-ibu kami mohon maaf membiasakan di rumah, kalau kepengen apa-apa itu kerja, kemudian nabung, setelah uangnya cukup baru beli. Kepengen HP yang bagus, kerja, uangnya ditabung, gajinya ditabung, upahnya ditabung, setelah cukup beli cash. Pengen motor, nyambut damel, terus gajinya ditabung, kerja lagi ditabung, kerja lagi ditabung, kerja lagi ditabung. Kalau udah cukup baru beli motor cash. Pengen rodo sekawan nggih wonten. Pengen rodo 6 nggih dereng kelakon, dereng kepengin. Rodo 6 niku napa nggih, Pak? Truk nggih. Pengen apa-apa begitu, termasuk pengen umroh, pengen haji,
nyambut damel. Jangan sampai kemudian kita beli cat misalnya, harapannya nanti dapat undian umroh, jangan begitu. Rasul tidak pernah ngajari itu. Bapak Ibu, ngatos-atos kredit itu ada yang syar'i, ada yang ribawi. Dikatakan ribawi, dikatakan haram kalau dua harga. Artinya bagaimana? Misalnya kita mau beli motor ben betul nyebut merek dipun nggih. Nggih betul usah disebut nggih. Motor Matic misalnya, Matic. Motor Matic harganya kalau cash itu 20 juta. Kalau kredit dicicil totalnya ternyata menjadi 24 juta. Itu riba, itu haram. Jadi kalau dua harga, kalau cash 20, kalau kredit jadi 24, maka yang 4 juta lebihannya itu riba. Itu haram. Nah, lebih baik kita kalau pengen kredit, itu kredit yang syar'i. Kredit yang syar'i adalah kredit yang satu harga. Baik cash maupun kredit itu sama. Misalnya begini, syukran jazilan. Misalnya begini, ada misalnya BMT misalnya atau bank syariah kepingin mengadakan kredit yang syar'i, maka dibuatlah iklan. Barang siapa kepingin, barangkali ada yang kepingin motor Matic misalnya, beli bukan dari dealer motor, tetapi beli dari bank atau BMT. Harga aslinya dari dealer itu 20 juta, tetapi kemudian dibeli secara cash oleh bank atau BMT, bank syariah atau BMT, dibeli cash 20 juta, kemudian dijual ke nasabah dengan harga 22 juta. Baik cash maupun kredit sama. Cash 22 juta, kredit dicicil boleh tapi total 22 juta. Jadi itu satu harga, maka itu syar'i. Nah, kredit yang syar'i adalah kredit yang satu harga. Baik cash maupun kredit itu satu harga. Yang ribawi itu yang dua harga. Kalau cash itu sekian, kalau kredit lebih mahal itulah kredit yang ribawi. Contoh riba yang lain, Bapak Ibu, sistem ijon. Misalnya, ijon itu apa nggih? Nebas. Ijon dari kata biru, dari kata hijau. Maksudnya membeli buah-buahan tetapi masih hijau, tasnya pentil, dereng mateng. Misalnya ada warga dusun yang punya pekarangan, di pekarangan itu ada 5 pohon pelem misalnya, mangga. Nah, terus berbunga, kemudian bunga itu berubah menjadi bunga. Tumbuh dari pentil menjadi agak besar, agak besar, agak besar. Kemudian ada orang datang, nembung pengen nebas. Bu, kula nuwun, monggo. Peleme kula tebase nggih, mangganya saya belinya ya, tebasnya ya. Monggo. Pinten Bu niku? Niki tahun kepengker niku dari 5 pohon ini bisa laku pas saya panen, kemudian saya jual tuh laku 1 juta tahun lalu. Lah monggo jenengan ajeng mundhut pinten? Nek ngenyang bareng Bu, monggo. Nek gangsal atus pripun? Wong wingi mon 1 yuta. Nggih ampun 1 yuta Bu, niku tasih pentil, masih kecil. Ya sudah, 800. Nek 600 bareng. Ampun, wingi niku 1 juta dan niku tasih pentil Ibu. Nggih pun deal sepakat 750 750.000. Kemudian cash dibayar 750.000. Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira bagaimana perasaan si pemilik pohon kalau misalnya cuaca sangat bagus, kadang-kadang hujan, terus kadang ada sapi, kambing, kerbau domba lewat, niku mampir terus pipis ten niku. Kalian ninggali pupuk misalnya. Buahnya sangat lebat dan ketika dipanen, diturunkan ternyata dijual laku bisa 2 juta. Padahal tadi dilepas dengan harga 750, itu kira-kira si pemilik pohon gelo apa mboten? Gelo, karena tuno. Sebaliknya, kira-kira si pembeli kecewa apa tidak kalau ternyata kemudian cuaca sangat buruk, banyak angin badai, puting beliung, kemudian angin topan, tornado macam-macam,
hujan deras seperti kemarin, kemudian bunganya rontok, pentil-pentil pada rontok, dan ketika dipanen hanya laku dijual maksimal 300.000. Padahal tadi belinya 7 atau 50. Itu kira-kira si pembeli gelo apa tidak? Gelo. Itulah riba. Bapak Ibu, kenapa riba? Karena unsur ghorornya sangat kuat. Unsur ketidakpastiannya sangat kuat. Maka Islam melarang itu. Islam melarang karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Maka tidak boleh dilakukan. Nah kalau riyen zaman rumiyin nate nebas, utawi ditebas, niku mboten napa-napa niku riyin, ning benjang ampun malih. Contoh lain, membeli tela, tetapi ketelanya masih di bawah tanah dan tidak kelihatan. Atau membeli kacang, tapi kacangnya masih di bawah tanah. Nyang-nyangan, tapi ketelanya atau kacangnya masih di bawah tanah. Itu riba, itu tidak boleh. Misalnya begini, ada warga yang punya pekarangan, kemudian ada pohon ketelanya 10. Setiap pohon itu tahun lalu itu buahnya bisa 5 kilo misalnya. Setiap kilo tadi 10 pohon, masing-masing 5 kilo. Per kilonya sudah 1.000, jadi pinten niku? Gang 100 nggih? Gang 100. Nah, terus ditawarkan orang. Monggo lho Pak, nih badhe mundhut tela kula. Niku telane ayu-ayu. Wong sak pupuran. Telane putih-putih. Pinten Bu? Niki tahun dek wingi niku panen niku saged sak wit niku nggih saged gangsal kiloan. Per kilone kula sadis 2.000. Monggo. Niki wonten sawit niki. Monggo berarti gangsal 100.000. Nek dinyang pareng Bu. Monggo pinten? Nek kali 100 pareng. Lawang wingi mawon gangsal 100, kemarin aja 500 kok dinyang kali 100. Nggih, nek kali 50 wingi niku gangsal 100 e. Nggih pun kawan 100, akhirnya sepakat 300. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana perasaan pemilik tanah kalau pas dibedol ternyata buahnya itu tidak 5 kilo tetapi 10 kilo Pak. Ini kok nek di total sak yuta Pak. Padahal dijual kayak pinten mau? 300.000. Kira-kira gelo apa tidak? Gelo. Sebaliknya si pembeli kira-kira gelo apa tidak? Ketika dibedol niku kopong napa kotong? Pangan tikus, pangan codot, niku codotnya mlebu teng ngerong ngen lemah. Niku codotnya ngongso. Ternyata waktu dibedol niku kopong alias kosong. Kira-kira si pembeli gelo apa tidak? Gelo. Karena berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari. Karena unsur ketidakpastiannya sangat kuat, unsur gorengnya sangat kuat, maka membeli sesuatu yang tidak jelas speknya itu diharamkan. Yang boleh bagaimana? Yang boleh dibedol. Dibedol niku bahasa Indonesia apa? Oh dicabut. Lah nek wonten undang-undang bermasalah terus dicabut, wonten niku dibedol nggih. Jadi dicabut rumian, dibedol dulu, dibedol rumian atau dicabut dulu, kemudian ditimbang, baru nyang-nyangan, baru ditawarkan. Yang boleh begitu. Jadi dibedol dulu, telo tawi kacangnya itu dibedol dulu, kemudian ditimbang ada berapa kilo, barangnya seperti ini, penampilannya seperti ini, warnanya seperti ini, baru kemudian tawar-tawaran. Itu yang boleh. Contoh lain, nebas iwak ulam. Sanes iwak, sanes anu lho niki bukan ikan ayam, ikan sapi bukan. Jamarian kan wonten tempat enten sepur iku wonten ikan ayam dibeli iwak pitik. Ikan ayam niku iwak pitik. Ikan di kolam. Ada orang pengen beli ikan. Jadi ada kolam ikan, pengen beli ikan. Pinten ya Pak niki? Niki kula sate 400.000. Padahal tidak jelas ikannya berapa jumlahnya, ukurannya berapa, tidak jelas. Maka itu tidak boleh, itu riba. Yang boleh bagaimana? Yang boleh ikan nipun diponjolo niku napa nggih? Dijaring, dientas, dientas niku dinapa nggih? Kok dadi angel to bahasa Indonesia niku. Jadi ikannya dijala atau dijaring, kemudian ditimbang, ditunjukkan penampilan ikannya seperti ini. Kemudian ditimbang, baru ditawarkan per kilonya berapa. Itu yang diizinkan.
Tidak boleh menawarkan sesuatu yang speknya tidak jelas. Contoh lain, membeli karung dalam kucing. Niku mboten angsal. Lah kula matur napa? Mboten niku salah, Bu. Tidak boleh membeli kucing dalam karung. Contoh ngeten. Maksudnya gini, yang dimaksud membeli kucing dalam karung itu tidak boleh melihat kucingnya, itu yang tidak boleh. Kalau boleh melihat kucingnya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting speknya jelas. Yang tidak boleh itu adalah begini, ada orang, ibu-ibu bawa karungnya bawa-bawa, terus dioyak uang, wedi melayu Pak, kecekel, dikira niku menculik anak. Ternyata betul kucing. Terus lanjenengan niku napa Ibu? Niki kula niku butuh arto, kula ajeng nyadi, niki kucing kula. Saya punya kucing Persia, kucing Anggora. Kucing Persia atau kucing Anggora itu kan sangat cantik, bulunya tebal, ekornya panjang dan tebal, wajahnya cantik, sok lipstikan barang. Kucing Anggora, monggo Bapak Ibu kalau pengen mundut kucing Anggora, tapi tidak boleh dibuka Pak. Mbok kok tak ningali, nanti tidak melayu. Oh, saya cuma punya satu ini. Ini kucing Anggora, masih muda, baru 4 bulan. Warnanya hijau toska. Onten mboten niku. Terus ada lagi larang niku. Ada bintik total merahnya, jadi polkadot misalnya. Itu kan cantik sekali, membayangkan aja udah cantik. Onten mboten saya ngoten niku. Mbok saya tak lihat, ampun ndak melayu. Ya pun niku disadé pinten niku? Dijual berapa? 250 larangi. Lah iyalah, kucing Persia. Mbok 100 mawon. Enggak boleh. Gini aja lah. Kalau Bapak kerso, jenengan kerso, 150 pun jenengan asta. Oke, dibayar 150. Nah, dilalaikan ten dompet niku wonten lembaran update niku kalih. Sing napa 150 nggih bayar niku, sing 50 niku nggih nge-Grab. Nah, kemudian sampai di rumah, tadi mampir dulu ke toko niku ten pasar niku pados pakan kucing Kiswas misalnya. Nonton apa mboten niku? Nanti nyebut Whiskas dikirane iklan Kiswas. Kemudian anak-anak dipanggil, "Mas, Mbak, niki Ibu mundut kucing Persia, kucing Anggora, niki lho suarane ngyang-ngyang nyanyi, niki nembe nyanyi. Soalnya bakule kan ceritane nembe nyanyi. Ya mriki dipakan yuk, niki Ibu mundut pakan kucing." Nah, kemudian dibuka, Bapak Ibu dibuka, karungnya dibuka. Ternyata itu bukan kucing Persia yang warnanya hijau toska, tetapi itu kucing garong. Warnanya niku kelawu, tur luwuk. Ketane pun mboten adus 3 tahun. Sikile sing kiwa wingking niku korengen, jebule piyambake niku nyanyi soalnya sakit Pak, perih niku. Tur wonten setipun. Kira-kira itu merasa tertipu, itu senang atau bahagia itu? Namanya tertipu nggih susah. Pramila Bapak Ibu, yang namanya membeli sesuatu yang speknya tidak jelas itu termasuk riba, tidak boleh. Contoh lain misalnya begini, kita mau beli HP online itu boleh apa tidak? Bapak Ibu jual beli online itu boleh apa tidak? Boleh. Syaratnya speknya jelas. Spek ini napa nggih? Informasi tentang barang itu jelas. Kemudian tidak ada unsur penipuan. Foto yang dipasang adalah foto barang yang bersangkutan. Tidak boleh seperti ini. Niki HP kula pun lawas, retak niki Pak, kocone napa lapisane mboten paham. Tapi niki ketinggalan retak. Kula pengen kula anyarke. Kula sade. Saya jual. Saya tawarkan online. Saya tawarkan 2 juta. Aslinya ini misal aslinya 3 juta, tapi saya jual 2 juta. Tetapi yang saya pasang bukan foto HP ini, tapi foto HP baru. Itu tidak boleh. Bapak Ibu, nun sewu, Rasul itu ketika berdagang, beliau jujur. Ketika beliau berdagang, ini misalnya kalau Rasul jualan HP, misal, beliau mengatakan, ini saya kulaannya 1,5 juta. Saya beli di Semarang. Wong Semarang itu banyak pabrik HP misalnya.
terus dijual di Jogja. Silakan Anda mau beli berapa? Yang jelas dari Semarang ke sini kan saya pakai transport. Monggo jenengan mau beli berapa? Boleh nggak kalau saya beli 1.600.000? Wah, itu belum cocok ya tinggi transport. Berapa? 1,8 kalau mau. Oke, deal, sepakat. Rasul akan menjelaskan barang ini ada cacatnya apa tidak. Cacatnya di sini. Kalau tidak cacat harganya 1,9. Karena ada cacat ini, ada cacat kecil, tak jual 1,5. Rasul itu jujur. Dengan cara berdagang semacam itu Rasul sukses. Dan beliau dipercaya oleh orang-orang di pasar. Maka beliau dapat gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Yang memberi gelar siapa? Apakah orang Islam? Belum. Tapi orang-orang di pasar, semua orang di sana. Agamanya apapun. Itulah, banyak orang mencela cara dagang Rasul yang semacam itu. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa, Rasul menikah di usia berapa? 25 tahun. Maharnya apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan unta betina bunting jumlahnya 20 ekor. Usia beliau 20 juta. 25 tahun. Bu, maaf, kalau sapi jantan dewasa itu harganya berapa ya kira-kira? Sekarang, wingi iuran kurban ini pinten? Oh, sekarang 25. Oh, limusin ke Kang Doso. Oke, 22 sampai 25 juta. Itu jantan dewasa. Kalau betina bunting berapa kira-kira? 30. Kalau unta berapa kira-kira? Unta dewasa betina bunting itu berapa kira-kira? 40. Oke, 40. Nah, kalau 20 ekor niku pinten, Pak? Berarti kira-kira 800 juta. Itu baru mahar beliau. Belum kekayaan aslinya. Bapak Ibu, usia beliau ketika menikah berapa? 25 tahun. Bukan 40 tahun. Di usia 25 beliau punya kekayaan sebanyak itu. Apakah beliau menang lotre? Boten. Apakah dapat warisan dari orang tuanya? Tidak. Tapi beliau berdagang. Nah itulah Rasul memberi contoh yang luar biasa. Beliau dagang dengan cara yang benar. Maka Bapak Ibu, monggo kalau kita mengaku umat Rasul, jangan lagi menggunakan riba. Mari kita beralih ke era masa dulu, masa kolonial, ke era milenial zaman sekarang. Era sekarang kita lebih berhati-hati. Jangan sampai karena riba itu dosanya sangat ngeri. Orang nyebutnya ngeri banget. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan hadis-hadis tentang riba. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti dosa seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Terus Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau mengatakan, 1, menyekutukan Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. 4, memakan harta anak yatim. 5, memakan riba. 6, melarikan diri dari medan peperangan. 7, menuduh wanita yang baik-baik setelah berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu, riba itu salah satu dari 7 dosa besar. Hati-hati. Maka kalau dulu pernah terlibat riba, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Jangan lagi. Non sewu di sini ada sihir. Contoh sihir itu pelet. Besok pelet nih, Pak. Oh, pakan lele. Jangan kok pinter ya, Pak. Pelet, jadi ada wanita diguna-guna. Jadi ada wanita sangat cantik sebantul atau se-Indonesia, tinggal di kampung kita. Usianya masih sangat muda. Terus panjenengan misalnya masih jejaka, usianya 2 tahun di atasnya. Tertarik, Pak, sangat tertarik. Wah, ini bayangkan nanti jadi ibunya anak-anak kita. Paling cantik se-Indonesia, kemudian orangnya putih, kemudian hafal Quran, Pak. Jilbabnya rapat, hafal Quran, kemudian rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ketemu anak soleh.
Terus pinter masak Pak. Niku kondang masaknya enak sangat. Kemudian sregep nyapu, resik-resik Pak. Gemi, anak tunggal dari pengusaha minyak misalnya. Warisannya banyak sekali. Komplit. Nah, pas kita mau maju ngelamar, tiba-tiba kita mendengar ternyata kemarin sore dia sudah dilamar orang. Nah, kita dengan penuh keyakinan, kan baru dilamar toh? Kan belum menjawab toh? Sudah. Wah, sudah. Terus jawabannya apa? Diterima. Hah? Tenane? Semaput. Semaput 1 jam. Kemudian ketika bangun, berusaha untuk menerima kenyataan. Tetapi hari berganti hari, ternyata kemudian mereka menikah, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita terus marry, kemudian punya perasaan dengki misalnya, terus dipelet. Dipelet, jin supaya si wanita ini membenci suaminya dan sebaliknya. Kemudian wanita ini kemudian tertarik pada kita. Bapak Ibu, itulah pelet. Dosanya sangat besar karena bisa rusak segala-galanya. Yang namanya ilmu perizinan, kok perizinan? Jin itu pesugihan, terus pelet itu bisa merusak tatanan masyarakat dan seterusnya. Maka termasuk dosa yang sangat besar. Maka hati-hati. Ada hadis yang lain terkait dengan riba. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara dia mengetahuinya, maka lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Ini hadisnya sahih Pak. Maka dosanya itu sangat ngeri banget, sangat berat. Maka sebenarnya kalau dulu kita pernah terlibat dengan riba, maka tidak apa-apa, tapi besok jangan lagi. Ini juga Pak, dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, rentenir, yang menyerahkan ribanya, nasabahnya, yang mencatat atau sekretarisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau Rasulullah mengatakan, mereka semuanya itu sama. Sama apa? Sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dilaknat itu tidak hanya dimarahi, tapi lebih dari itu. Hati-hati. Terakhir, slide terakhir, Bapak Ibu, nun sewu, atos-atos. Beberapa saat yang lalu saya rutin ngisi kajian tentang Radio RRI Pro 2 FM. Suatu sore, pas saya mau siaran di halaman RRI, Jalan Kejayaan nih Pak, banyak sekali motor parkir Pak di situ. Ditata sangat rapi. Terus saya nanya, ini konten acara apa ya? Konten pertemuan apa? Oh bukan, itu motor tarian kredit. Motor tarian kredit yang tidak bisa disaur, tidak bisa dicicil. Pak, Bu, Masya Allah saya lihat motor itu masih sangat baru-baru Pak. Nah kalau terus bayangin kan, misalnya ada sepasang suami istri masih muda, karena sang suami sangat ingin membahagiakan anak dan istrinya, beli motor, misalnya Honda BRC misalnya. BRC ini konten betul. Atau Honda, saya rotok larang itu loh Pak. BRC apa sih BRC? Nah Pak, macan misalnya. Kok macan? Tiger. Nah kemudian ketika istri pergi ke PKK diantar suaminya pakai motor baru itu. Ketika anaknya sekolah diantar jemput dengan bangka naik itu. Bulan ketiga motornya sudah tidak kelihatan. Ditarik Pak. Itu kira-kira bagaimana perasaan sang istri dan anak ketika kredit itu ditarik Pak, motor itu? Nun sewu, apakah kita harus membeli motor yang semahal itu? Apakah tidak bisa membeli motor yang harganya, motor second mawon aja lah. Second yang 5 jutaan misalnya, anten betul Mas? Anten. Second nggak apa-apa, third yang ketiga, tangan ketiga nggak apa-apa. Yang penting fungsinya adalah mengantarkan, ngelantarkan laku. Itu aja lah. Jangan berbangga-bangga, pura-pura, padahal dengan menggunakan yang ribawi dan seterusnya.
Maka Bapak Ibu, nun sewu, kalau dulu kita pernah begitu tidak apa-apa, tapi besok jangan lagi. Janganlah kita menyerahkan leher kita ke tangan orang lain. Nun sewu. Kalau pengen apa-apa, kerja keras, uangnya ditabung. Kalau belum cukup uangnya diampet. Kepengen banget diampet. Latihan ngampet. Nek ngampet kok ngangelan nggih. Puasa Daud. Padahal niku pengen nabung. Nggih mboten napa-napa. Nah, setelah uangnya cukup baru beli cash. Jangan membiasakan diri kredit, apalagi kredit yang ribawi. Saya kira demikian Bapak Ibu, materi belum selesai, masih satu pertemuan lagi insya Allah di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan info yang kita sampaikan di malam hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.